Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang artikel. Adapun kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Nah, yang pertama kita akan mengenal pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis artikel. Artikel merupakan tulisan lepas yang berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau bersifat informatif, meyakinkan atau bersifat persuasif argumentatif atau menghibur khalayak pembaca bersifat rekreatif. Kemudian ciri-ciri artikel. A. Ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. B. Mengandung gagasan yang aktual. C. Mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. D. Bukan merupakan hasil plagiasi. E. Mengungkap masalah dan pemecahannya. F. Topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Dan G. Menampilkan identitas atau nama penulisnya. Berikut ini jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel dapat dibedakan berdasarkan isi dan berdasarkan sudut pandang penulis. Berdasarkan isinya, ada 5 jenis artikel. Yang pertama adalah artikel praktis, yaitu artikel yang mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, artikel ringan, yaitu artikel yang mengangkat topik bersifat ringan. Bahasa yang digunakan juga mudah dipahami. Nah, artikel ringan biasanya terdapat di majalah. Ketiga, artikel halaman opini. Artikel halaman opini, topik atau hal-hal yang diangkat biasanya adalah hal-hal yang sedang hangat dibahas dalam masyarakat. 4. Artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli berisi topik yang ditulis oleh seorang ahli. Kelima, artikel religi, yaitu artikel yang mengangkat topik ajaran keagamaan. Berdasarkan sudut pandang penulis, ada 4 jenis artikel. Pertama, artikel deskripsi, yaitu artikel yang berisi penggambaran sebuah benda atau peristiwa atau masalah dan topik tertentu. Dalam artikel deskripsi terkandung 5W1H. 2. Artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami secara sungguh-sungguh. 3. Artikel prediktif, yaitu artikel yang berisi ramalan atau dugaan terjadinya sesuatu pada masa mendatang. Dan yang keempat, artikel preskriptif, yaitu artikel yang berisi anjuran langkah-langkah untuk melakukan sesuatu kepada pembaca. Berikutnya adalah evaluasi informasi dalam artikel. Untuk menemukan informasi dalam artikel, maka kita dapat membedakan antara opini dengan fakta. Nah, kalimat yang mengandung opini, misalnya hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah. Contoh yang berikut adalah kalimat yang mengandung fakta, yaitu aroma yang pertama dikenal sebagai pretikor dan yang lain disebut ozon. Membedakan informasi apakah opini atau fakta. Ciri-ciri opini. 1. Berupa pendapat.
2. Tidak terdapat bukti yang jelas. 3. Bersifat subjektif. 4. Belum teruji kebenarannya. 5. Peristiwa yang belum terjadi. Berikut adalah ciri-ciri fakta. 1. Benar-benar terjadi dan nyata. 2. Teruji kebenarannya. 3. Bukti terpublikasi secara luas. 4. Bersifat objektif. Dan 5. Keterangan waktu dan tempat jelas. Berikutnya adalah penyusunan opini dalam bentuk artikel. Ada beberapa aspek penting dalam menyusun sebuah opini. Yang pertama adalah aspek argumentasi, dan yang kedua adalah aspek bahasa yang digunakan. Berkaitan dengan aspek argumentasi, yang pertama harus didukung dengan data yang aktual. Yang kedua berisi analisis. Yang ketiga bersifat subjektif. Keempat bersifat konstruktif. Dan 5 memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Kemudian aspek bahasa yang digunakan. Pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa ilmiah populer. 2. Sesuai sasaran pembacanya. 3. Kalimat tidak terlalu panjang. 4. Mudah dibaca dan dipahami. 5. Komunikatif dan efektif. Serta yang terakhir tidak bertele-tele. Berikutnya, terdapat 6 macam pendekatan dalam menulis artikel di media massa. Yang pertama adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif diawali dengan simpulan umum. Selanjutnya disampaikan rincian yang dapat berupa alasan-alasan, latar belakang, penjabaran, contoh ataupun bukti. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif dimulai dari rincian yang khusus, selanjutnya penulis menarik simpulan. 3. Pendekatan kronologis. Pendekatan kronologis artinya penulis menyampaikan opini dan fakta berdasarkan urutan-urutan yang runtut. Keempat, pendekatan logis. Dalam pendekatan logis, penulis menyusun opini dan fakta yang berkaitan dengan sebab akibat secara logis. 5. Pendekatan spasial. Dengan pendekatan spasial, opini dan fakta yang disampaikan penulis didasarkan pada urutan ruang dan waktu. Dan yang keenam, pendekatan topikal, yaitu pendekatan yang menggunakan opini dan fakta berdasarkan urutan terjadinya dari topik, ya, bahasa yang sesuai, ya. Kemudian contohnya adalah penyebab kebakaran hutan, itu menggunakan pendekatan topikal. Sekian video pembelajaran yang ke-9 kali ini. Sampai bertemu dengan video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.